Perkenalkan, nama saya Sirian Unsi Mustamela, NIM 230101982, kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 metode pembelajaran. Yang pertama itu deep learning, yang kedua metode ceramah, yang ketiga field trip. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang pertama itu deep learning. Deep learning adalah pendekatan holistik yang berfokus pada pemahaman mendalam dan penerapan konsep nyata. Baik, jadi saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran mendalam. Deep learning dalam pedagogi bukan sekedar menghafal, tetapi melainkan proses di mana siswa mampu yang pertama itu membangun ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua itu mencari prinsip-prinsip yang mendasari sebuah teori. Yang ketiga itu menerapkan pengetahuan dalam konteks yang baru. Terakhir, melakukan evaluasi kritis terhadap informasi. Baik, yang berikut itu kelebihan dan kelemahan deep learning. Kelebihan, yang pertama itu kelebihan. Retensi informasi jangka panjang yang lebih baik, meningkatkan motivasi intrinsik siswa, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Yang kedua itu kelemahan, memerlukan waktu persiapan yang signifikan, mencakup materi mungkin lebih sedikit dibandingkan ceramah. Yang berikut itu butuh sumber daya dan fasilitas pendukung. Dari yang berikut saya akan menjelaskan contoh penerapan deep learning. Deep learning adalah ketika guru mengajarkan materi tentang lingkungan. Guru meminta siswa untuk mengamati kondisi kebersihan di sekitar sekolah, kemudian siswa berdiskusi untuk menganalisis penyebab masalah dan mencari solusi yang dapat dilakukan. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka melalui kegiatan ini. Siswa memahami materi secara langsung dan lebih mendalam dan mampu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi kesimpulan dari metode deep learning, metode deep learning menekankan pada pemahaman materi secara mendalam dengan melibatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Dengan metode ini, siswa hanya menghafal materi, tetapi juga mampu memahami konsep dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan masuk metode yang kedua, yaitu metode ceramah. Yang pertama itu keuntungan utama. Yang pertama, efisiensi, dapat menjangkau banyak orang dan waktu yang singkat. Yang kedua, hemat biaya, tidak memerlukan peralatan atau laboratorium yang mahal. Yang ketiga, struktur, guru memiliki kendali penuh atas alur materi. Yang berikut, keterbatasan. Yang kedua itu keterbatasan. Yang pertama, pasif, kurangnya interaksi membuat siswa mudah bosan. Yang kedua, abstrak, sulit bagi siswa membayangkan konsep tanpa visual atau praktik. Yang ketiga, satu arah, umpan balik dari siswa seringkali minim. Yang berikut, implementasi atau penerapan metode ceramah, mulai umum dan teori dasar. Metode ini sangat efektif digunakan saat memperkenalkan konsep dasar yang benar-benar baru bagi siswa, di mana mereka membutuhkan bimbingan instruktur ahli sebelum masuk ke diskusi mandiri. Praktik terbaik, gunakan bantuan visual atau PowerPoint dan beri jeda 5-10 menit untuk sesi tanya jawab agar siswa tetap interaktif. Dari kesimpulan singkat dari metode ceramah merupakan metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa secara sistematis dan terstruktur. Metode ini efektif untuk menjelaskan konsep dasar atau informasi penting kepada banyak siswa dan waktu yang relatif singkat. Metode yang ketiga yaitu metode field trip, yaitu belajar langsung dari realitas dunia. Pengalaman langsung dari field trip yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek yang terjadi.
Berikut analisis SWOT field trip. Yang pertama, aspek psikologis. Kelebihan meningkatkan antusiasme dan memori kinetik. Kelemahan, potensi gangguan konsentrasi karena lingkungan luas. Aspek yang kedua, logistik. Kelebihan, memperluas jejaring institusi luar. Kelemahan, memerlukan perencanaan transportasi dan izin rumit. Aspek yang ketiga, biaya. Investasi pada pengalaman berharga. Kelemahan, relatif mahal atau tiket transportasi konsumsi. Aspek yang keempat, keamanan. Kelebihan, siswa belajar bertanggung jawab di luar. Kelemahan, risiko keselamatan lebih tinggi di area publik. Kesimpulan dari metode field trip. Metode field trip adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa belajar langsung di luar kelas untuk mengamati objek atau peristiwa secara nyata. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga materi pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan lebih bermakna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.